Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ketiga. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, semua anak-anak coba dilipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami. Hari ini kami ingin belajar. Penuhi hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa memahami akan firman-Mu melalui pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Allah mengasihi dunia, dan bacaan Alkitab kita dari Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53 ayat 2-5, Daniel 2, Daniel 7 ayat 14, dan Lukas 2 ayat 11. Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nah, anak-anak sekalian, adakah di antara kalian yang tahu apa tugas nabi? Nabi adalah perantara antara Allah dan umatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Nabi itu mengajar orang-orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu tentang janji-janji Allah. Nah, ketika Allah berfirman kepada umatnya, Allah berfirman melalui seorang nabi. Ia menyampaikan firman-firmannya kepada nabi, kemudian nabi yang menyampaikan kepada umatnya. Nah, itulah fungsi nabi. Selain itu, nabi juga yang menyampaikan persembahan umat-umatnya kepada Allah. Nah, ketika bangsa Israel ingin memberikan persembahan kepada Allah, mereka mempersembahkan korban bakaran melalui perantara nabi. Jadi nabi yang memberikan persembahan itu kepada Allah. Nah, itulah tugas seorang nabi. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Allah juga membuat janji itu berulang kali, dan banyak nabi menceritakan hal itu. Yesaya bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirim keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapus segala dosa dan penderitaan kita. Nabi Daniel juga bercerita tentang janji itu. Ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecah semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Betlehem. Demikian juga dengan Nabi Zakaria. Ia berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Namun bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah, bahwa suatu hari Allah akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Tahun demi tahun berlalu, namun Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya. Dan penantian itu terasa sangat lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan Ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Akhirnya tibalah saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Lalu pada suatu hari, Sang Raja Besar pun datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Betlehem
Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus anak Maria dan Yusuf. Ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik. Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Nah, anak-anak yang terkasih, pelajaran kita hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Dari cerita tadi kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, kita melihat bahwa Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang. Akibat dari ketidaktaatannya, Adam dan istrinya menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makanannya. Tetapi dalam murkanya pun kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya, meskipun mereka sudah berdosa. Kasih Allah sungguh ajaib. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada kita manusia yang berdosa ini tidak lain adalah anak tunggalnya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia akan lahir di Betlehem dan akan mati disalibkan di bukit Golgota. Dan itu untuk menebus dosa kita manusia. Mengapa Allah mau memberikan anaknya? Mengapa Allah mau menebus dosa-dosa kita manusia? Karena Allah begitu mengasihi dunia. Sebagaimana disaksikan oleh Yohanes, pasalnya yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Kemudian, bagaimana kita menanggapinya, anak-anak? Bagaimana kita menanggapi keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berterima kasih atas kasih Allah dengan hidup bersyukur. Kita harus hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus, Anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita harus bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang kita pelajari tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasih Allah sungguh ajaib. Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, agar hubungan manusia dengan Allah menjadi pulih kembali. Kasih Allah itu harus kita syukuri dengan hidup taat dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita bersatu di dalam doa. Allah pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Tambahkanlah iman percaya kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.